Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Mardiata dari HSB semester 5. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Etika Bisnis Islam, yaitu mengenai etika bisnis dalam lingkup globalisasi internasional. Yuk kita simak. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari globalisasi ekonomi. Mengenai pengertian globalisasinya sendiri, kurang lebihnya mungkin teman-teman udah tahu ya apa itu pengertian dari globalisasi. Tetapi di sini saya akan memaparkan sedikit definisi dari globalisasi. Globalisasi yaitu adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui berbagai macam aspek. Di antaranya ada aspek perdagangan, aspek investasi, aspek perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga mengakibatkan batas-batas suatu negara menjadi bias. Globalisasi di bidang ekonomi sendiri merupakan situasi di mana terjadi hubungan saling ketergantungan di negara-negara yang menyebabkan munculnya peluang dan tantangan yang bervariatif bagi masing-masing negara. Perkembangan perdagangan internasional menyebabkan terjadinya perubahan yang fundamental dalam tatanan perekonomian dunia. Perkembangan ini memotivasi suatu negara menyesuaikan kebijakan dan praktek perdagangannya khususnya dalam sektor ekspor dan impor. Hal yang paling penting dari sebab adanya hubungan perdagangan bilateral suatu negara dengan negara lainnya memicu diperlukannya standar etika perdagangan internasional yang stabil dan berlaku secara umum untuk menjaga kelancaran dan standar keadilan dalam perdagangan internasional. Globalisasi ekonomi ini mengarah pada upaya liberalisasi ekonomi dari privatisasi atau swastanisasi ini merupakan konsekuensi dan ekspansi modal atau kapital yang disebar antar negara maju ke seluruh negara. Dengan demikian, globalisasi akan melakukan perombakan struktur dan kebijakan nasional untuk dilaksanakan demi kepentingan global. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini akan membahas mengenai peran negara dalam globalisasi ekonomi. Di sini perekonomian adalah bagian dari kehidupan sosial yang paling banyak bersentuhan dengan globalisasi, misalnya perdagangan internasional dan masuknya barang-barang asing ke dalam negeri. Globalisasi ekonomi pun membawa dampak positif bagi masyarakat, di mana globalisasi ekonomi ini bisa memicu kreativitas dan inovasi dari masyarakat untuk selalu berkembang agar bisa bersaing di pasar global. Selain itu, ada juga dampak negatif dari globalisasi ekonomi ini sendiri, yaitu bisa menimbulkan adanya kesenjangan ekonomi di masyarakat luas. Apa aja sih dampak negatif dan dampak positifnya? Yuk kita bahas. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif dari adanya globalisasi ekonomi ini diantaranya 1. Menuntut masyarakat untuk berpikir modern. 2. Menuntut masyarakat memahami beragam budaya di dunia, bukan hanya di dalam negeri ya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Lalu, dampak negatifnya apa sih? Yang pertama, gagal memahami modernitas hingga berperilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja akibat tayangnya televisi atau masa lainnya. Yang kedua, ada mudah terpengaruhnya oleh budaya-budaya barat dan budaya luar hingga bisa melupakan budaya lokal. Yang ketiga, budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga. Di sini akan membahas mengenai norma etika dalam globalisasi ekonomi. Seperti yang kita ketahui, norma-norma moral dan etika itu bersifat universal, akan terus berperan sepanjang situasi, kondisi, waktu, dan ruang berlaku seiring dengan perkembangan zaman. Begitupun dalam globalisasi ekonomi. Kemampuan pebisnis melaksanakan norma etika di saat berbisnis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, filosofi kehidupan ekonomi pembisnis. Yang kedua, kepribadian pebisnis. Yang ketiga, sistem dan peningkatan nilai kehidupan. Yang keempat, latar belakang pendidikan. Yang kelima, kultur masyarakat lokal, dan yang terakhir ada kultur organisasi perusahaan lokal, di mana kemampuan pembisnis tersebut disesuaikan dengan situasi nyata perusahaan berorientasi demi keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya.
Penerapan norma-norma moral dan etika tersebut berkesesuaian dengan faktor politik, hukum, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai sosial, teknologi, serta perkembangan lingkungan demi perusahaan agar bisa terus ada di globalisasi ekonomi tersebut. Lanjut ke pembahasan yang keempat. Di sini yaitu mengenai implikasi globalisasi ekonomi. Nah, secara umum, globalisasi ekonomi ini mencakup 3 faktor. Yang pertama, ada ekspor. Dampak positifnya adalah pangsa pasar dunia dari suatu negara bisa meningkat. Sedangkan efek negatifnya yaitu kebalikannya. Pangsa pasar dunia bisa menurun karena berdampak negatif pada volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Yang kedua, ada impor. Dampak negatifnya ialah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk impor dari luar negeri. Dan yang terakhir yaitu terpengaruhnya investasi. Liberalisme dari pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antar negara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi neto ke Indonesia. Jika daya saing investasi Indonesia rendah, dalam arti iklim, berinvestasi di dalam negeri tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka bukan saja arus modal ke dalam negeri akan berkurang, tetapi juga modal investasi domestik akan lari dari Indonesia yang pada akhirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran Indonesia akan negatif. Pada gilirannya, kurangnya investasi juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam negeri dan ekspor. Lanjut ke pembahasan yang kelima. Di sini akan membahas mengenai kejahatan korporasi. Secara umum, kejahatan korporasi ini yaitu kejahatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi besar. Menurut salah satu pakar hukum yaitu I. S. Susanto mengemukakan bahwa untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif, dan manajer di satu sisi, dan di antara kantor pusat, bagian-bagian, dan cabang-cabang di sisi lain. Kejahatan korporasi ini juga dibedakan dari kejahatan ekonomi pada umumnya, karena kejahatan korporasi ini pada umumnya hanya dilakukan oleh konteks bisnis yang besar gitu ya, bukan dilakukan oleh kelompok-kelompok bisnis yang kecil. Dengan demikian, unsur kejahatan korporasi diantaranya kejahatan. Kedua, dilakukan oleh orang-orang terpandang atau terhormat. Ketiga, dari status sosial yang tinggi. Keempat, yaitu dalam hubungan dengan pekerjaannya. Dan yang kelima, dengan melanggar kepercayaan publik. Selain itu, kejahatan korporasi ini sendiri dibahas dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia. Di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk isi dari pasal-pasal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.